masyarakat saat ini masih mencoba pulih setelah pandemi. Kenaikan BBM bersubsidi justru dikhawatirkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Harus ada tindakan pemerintah. Apa tindakan pemerintah? Yang pertama adalah menaikkan kuota. Tapi ini kan agak sulit karena itu memberikan beban APBN. Yang kedua adalah pemerintah harus melakukan atau menerbitkan peraturan pengendalian pemakaian dari Pertalite atau BBM bersubsidi seperti Pertalite maupun biosolar. Dan ini yang belum keluar dan dilakukan oleh pemerintah. Nah, kami sendiri dari fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Kenapa? Karena ini memberikan beban kepada masyarakat, apalagi saat ini kondisi ekonomi masyarakat baru pulih. Sebelumnya, Menteri Keuangan mewanti-wanti jika konsumsi BBM bersubsidi tidak segera dikendalikan, maka pasokan BBM bersubsidi bisa habis di bulan Oktober. Salah satu cara untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi yaitu dengan penyesuaian harga. Pemerintah juga minta masyarakat golongan mampu ikut berkontribusi beralih menggunakan BBM non-subsidi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas bagaimana formula yang tepat agar subsidi BBM tepat sasaran dan APBN tidak jebol, saat ini kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama KSP Edi Priyono dan ekonom Faisal Basri. Selamat petang Pak Edi, Pak Faisal. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Edi. Pak Edi, sejauh mana pembahasan kenaikan harga BBM ini? Kapan akan diumumkan Pak Edi? Ya, seperti penjelasan Bapak Presiden ya, sekarang sedang dikaji secara serius, dan yang dikaji itu meliputi paling tidak dua hal ya, yaitu pertama opsi kebijakan. Opsinya ini kan tidak mudah semua ya, jadi apakah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi itu jelas tidak mudah karena angkanya sudah besar sekali, atau menaikkan harga itu juga tidak mudah mengingat dampaknya bagi masyarakat gitu ya. Membatasi penggunaan BBM bersubsidi atau yang dengan kompensasi juga bukan pilihan yang mudah ya, oleh karena itu sedang terus dibahas, dan kalau ditanya kapan, terus terang kami juga tidak tahu pada titik ini ya kapan gitu ya, tapi kalau kami sih selalu menyampaikan ya sebelum ada pengumuman resmi ya berarti tidak naik. Baik, masih dihitung-hitung Pak Faisal, apa yang Anda cermati soal rencana kenaikan harga BBM ini Pak Faisal? Mungkin perlu komunikasi politik yang efektif ya di kalangan pemerintah. Kemarin saya nemukan press release gitu atau press conference Kementerian Keuangan, itu judul slide-nya ya, Outlook belanja subsidi dan kompensasi BBM. Jumlahnya 502,4 triliun, kemudian berpotensi naik menjadi 698 triliun gitu. Nah ini kan kurang elok ya, karena seolah-olah subsidi BBM itu akan mencapai 700 triliun gitu. Padahal subsidi yang disampaikan itu adalah BBM, LPG maupun listrik gitu. Jadi jangan seolah-olah dibebankan pada BBM semua. Nah, hitung-hitungan saya kalau yang namanya subsidi BBM itu kalau di APBN itu cuma 14,6 triliun ya. Tapi ada yang namanya dana kompensasi 100 berapa bentar. Ada dana kompensasi sebesar 200-an gitu, sehingga jumlahnya nggak sampai 700 triliun. Jadi langkah yang tepat apa harusnya Pak Faisal? Nah, saya tidak tahu opsinya seperti apa. Pertanyaannya misalnya, apakah Pertalite yang akan dinaikkan berapa, solar dinaikkan berapa. Tapi intinya adalah memang tidak bertanggung jawab untuk membakar uang sampai 500 atau 700 triliun sekalipun untuk sesuatu yang sia-sia ya. Jadi lebih baik kalau saya hitung-hitung, misalnya ada 26 juta keluarga miskin, 26 juta dikasih satu orang 1 juta selama 6 bulan, satu keluarga 1 juta selama 6 bulan, itu habisnya cuma 56 triliun gitu. Lebih baik dikasih ke orangnya daripada ke komoditinya. Jadi lebih baik langsung subsidi ke orangnya ya Pak Faisal ya? Ya, 156 triliun. Baik.
Saya ingin ke Pak Edi. Pak Edi, Ya. ada banyak dorongan baik subsidi ke orangnya. Sebetulnya kondisi ini sudah dimitigasi tidak oleh pemerintah sejak awal tahun, Pak Edi? Ya, kalau pemerintah itu intinya ingin subsidi tepat sasaran gitu ya, tetapi khusus untuk energi ya, untuk BBM, kemudian listrik dan gas khususnya LPG ini, pada titik ini pemerintah tidak berniat untuk menghapus ya, tetapi ada wacana untuk mengurangi ya, jadi bukan menghapus gitu ya. Jadi saya kira dalam waktu dekat tidak kemudian harga itu dilepas ke pasar. Tapi kami setuju yang disampaikan oleh Pak Faisal ya, bahwa subsidi atau kompensasi gitu ya, anggaran negara yang selama ini diberikan untuk menekan harga energi khususnya BBM ya, BBM dan gas ya, itu memang kemudian kan sudah disampaikan berkali-kali oleh Bu Menteri Keuangan maupun Bapak Presiden juga, lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang mampu gitu. Akan lebih tepat sebenarnya secara prinsip dialihkan ke subsidi orang, dari artinya orangnya yang disubsidi, bukan barang yang kemudian bisa dibeli oleh siapa saja. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan untuk listrik ya. Listrik itu kita cukup yakin bahwa itu tepat sasaran ya. Nah, kemudian yang PR kita memang LPG dan bahan bakar minyak. LPG sebenarnya menjadi lebih mudah pilihannya karena kemasan untuk gas bersubsidi, LPG bersubsidi itu kan beda dengan kemasan yang lain ya, yang 3 kilo itu kan sehingga harusnya relatif mudah untuk menyalurkan ke orang tertentu. Nah, yang BBM memang tidak mudah, tapi secara prinsip kami setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Faisal dan banyak pengamat ekonomi lain ya, bahwa subsidi ke orang itu lebih baik daripada subsidi barang, karena kalau subsidi ke barang itu bisa dibeli siapapun termasuk yang sebenarnya tidak membutuhkan. Baik, kalau subsidi ke orang, Pak Faisal, seperti apa sih mekanismenya, skemanya agar tepat sasaran? Kalau saya tidak salah, ini diupdate terus ya. Data, kalau saya tidak salah juga ada 26 juta keluarga miskin gitu. Itu diupdate, tentu saja harusnya diupdate ya, masa tidak selesai dari dulu gitu. Katakanlah tidak tepat sasaran 10% ya, 30% itu lumayan banyak kan, itu masih jauh lebih baik daripada subsidi ke BBM-nya. Jadi nanti dalam bentuk apa? Misalkan pemindahan dananya tunai untuk masyarakat atau dialihkan kepada program apa? Pak Faisal bisa. Tunai langsung ke orangnya, ke rekening orangnya, ya. Tidak ada pakai bansos komoditi, itu nanti lebih ribet lagi. 100% dinikmati oleh pesertanya. Karena kalau kita lihat misalnya kan yang rame ini Pertalite ini kan. Yeah. Tadi Anda sampaikan itu kan, supir angkot macam-macam itu ya. Nah, kita lihat pengguna Pertalite itu 70% roda 4. Ya. 30% sepeda motor roda 2. Nah, yang roda 4 itu 98,7% itu mobil pribadi. Itu yang jadi pangkal persoalannya menurut Anda ya, Pak Faisal ya? Ya, mobil pribadi. Masa orang miskin yang punya mobil, taksi online itu cuma 0,6%. Nah, ini kita cara bantunya beda ya. Taksi plat kuning 0,3%, angkot 0,4%. Supaya mengurangi beban yang sedikit itu kan lebih mudah. Jadi misalnya bebas PPN untuk onderdil, atau misalnya mereka tidak dikenakan parkir, mall, begitu-begitulah. Jadi dikasih kompensasi juga. Insya Allah ini jauh lebih bagus ya, dan lebih mengangkat konsumsi kita masyarakat. Kita tanya ya, Pak Edi, mungkin nggak pengalihan dari subsidi BBM ini dalam bentuk tunai kepada masyarakat terdampak, kepada yang membutuhkan tepat sasaran, Pak Edi? Sangat mungkin ya, kenapa tidak gitu. Dan ini sudah dalam rencana pemerintah sebagai bagian dari kalau nanti pada akhirnya dilakukan kenaikan atau harga BBM bersubsidi atau berkompensasi ini dinaikkan. Sudah ada dalam rencana pemerintah bahwa pasti akan dilakukan istilahnya penebalan bantuan sosial. Kita sudah punya skema-skema yang sifatnya permanen ya. Yang pertama adalah PKH ya, dana program keluarga harapan itu naik dalam arti uang ya, bukan dalam bentuk barang. Kemudian ada bantuan pangan non tunai, meskipun disebut non tunai tapi sebenarnya itu uang ya, uang tetapi tidak bisa
diuangkan, dalam arti diambil uang kalau mau standar gitu. Tapi juga ada keleluasaan untuk mengambil uang, tapi itu langsung ke rekening gitu ya. Nah, kemudian juga ada bantuan-bantuan yang lain yang sebenarnya tadinya didesain di masa pandemi ya. Kita punya bantuan subsidi upah, kita punya bantuan produktif usaha mikro, kita juga punya bantuan langsung Pak Edi, untuk kaki lima. maaf saya potong Ya. Pak Edi. Tapi kalau misalkan ini ada nanti ketika BBM naik, kan masyarakat yang terdampak akan lebih banyak, angkanya akan bertambah. Pak Edi, apakah ini nanti bagaimana pembaruan data penerima bantuannya seperti apa ke depan? Ya kalau masalah data, ini kan bahkan Bapak Presiden sendiri juga mengakui bahwa kita punya masalah dengan data ya. Nah data itu selalu ada dua ya, kesalahannya itu yang disebut inclusion error, yaitu yang harusnya tidak layak masuk tapi masuk, dengan yang exclusion error yang harusnya masuk tapi tidak masuk. Nah mekanisme koreksi ini terus dijalankan meskipun kita tidak bilang bahwa saat ini sudah perfect ya. Antara lain misalkan BLT dana desa. BLT dana desa itu salah satu syarat bagi penerimanya adalah belum menerima bantuan dari pusat. Secara implisit BLT dana desa itu adalah mekanisme untuk mengoreksi exclusion error. Oleh karena itu kami kalau dari kantor staf presiden menyarankan bahwa nanti kalau diadakan penebalan bantuan sosial bagi kelompok tidak mampu terkait dengan kalau memang betul-betul ada kenaikan harga BBM bersubsidi, maka BLT dana desa termasuk yang kami sarankan untuk ditebalkan, dalam arti mungkin ada tambahan, karena itu adalah salah satu cara kita untuk mengoreksi exclusion error. Kalau Anda bagaimana Pak Faisal ketika tadi harga dinaikkan, kan ini penerima akan banyak, soal data penerima bantuan seperti apa catatan Anda Pak Faisal? Kan penerima bantuannya kan kelompok miskin dan rentan miskin ya. Yang tidak miskin juga dapat, tapi dia tidak miskinnya tuh dekat garis kemiskinan. Sebagaimana yang menerima ini bantuan BPJS kesehatan itu. Kalau itu di 90 juta, barangkali nggak sampai 90 juta. Jadi tadi baseline-nya itu 26 juta orang. Sekali lagi sejelek-jeleknya data, jangan nunggu data bagus, kasih saja, nanti disisir satu demi satu, dicek waktu penerimaannya, mungkin bisa diupdate gitu ya. Sekali lagi kalau 5% aja kita bisa tekan, yang tidak tepat sasaran itu akan sangat membantu. Kalau ini pertanyaan sedikit, singkat banyak, apakah akan ada efek domino Pak Faisal ketika harga BBM naik? Udah pasti otomatis. Di seluruh dunia juga seperti itu. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghindari kan. Efek dominonya itu sebetulnya sudah terjadi. Harga Indomie sudah naik, macam-macam sudah naik ya, kedelai juga naik. Itu kan akibat dari perang. Nah jadi jangan ditumpahkan semua ke BBM. Kalau saya lihat dari waktu ke waktu kenaikan harga BBM itu dampaknya terhadap inflasi kian hari kian kecil gitu ya. Kalau dulu kan langsung blank belasan persen gitu. Baik, sedikit ke Pak Edi, tadi untuk mitigasi efek dominonya seperti apa nanti akan dilakukan oleh pemerintah selain bantuan langsung? Ya kita sudah hitung ya bahwa sudah simulasikan bahwa kenaikan katakanlah Pertalite sampai dengan 10.000 itu dampaknya ke inflasi itu akan menambah inflasi sekitar 1,2%. Itu adalah peningkatan inflasi yang menurut kami bisa diterima gitu ya. Nah kalau bagaimana memitigasinya ya tadi yang kita sudah bicarakan berapa kali itu, yang sekarang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah penebalan bantuan sosial terutama kepada kelompok yang menengah ke bawah. Mau tidak mau langkah ini harus diambil karena seperti yang disampaikan pemerintah, kuota BBM subsidi kita semakin menipis, anggaran juga semakin membengkak jika teruskan subsidinya dengan angka yang serupa atau sama saat ini. Terima kasih tenaga ahli utama KSP Edi Priyono dan juga Pak Faisal Basri, ekonom yang telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak.